Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah tugas di mana dengan mata kuliah ekologi perairan tentang judul yang saya akan jelaskan adalah hubungan antara nilai-nilai Islam dalam menjaga lingkungan akuatik atau perairan. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Inta Windamzia. Saya Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araini Banda Aceh dengan program studi biologi. Jadi langsung saja kita simak ke. Nah, di sini saya akan mencoba menyampaikan tentang hubungan antara nilai-nilai Islam dalam menjaga lingkungan akuatik atau perairan. Pada dasarnya, agama dan lingkungan seringkali dipahami secara terpisah. Pemahaman tersebut berkembang selama ini, sehingga agama cenderung tidak memberikan kontribusi yang memandai terhadap kesadaran umat dalam menjaga lingkungan. Agama dan lingkungan dianggap dua hal yang terpisah dan tidak berhubungan satu sama lain, padahal terdapat hubungan yang erat antara agama dan lingkungan hidup, khususnya pada kontribusi agama dalam mempengaruhi perilaku manusia terhadap spesifik dan tingkah lakunya dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di sekitarnya, tidak lain pada perairan akuatik. Islam secara implisit mengajarkan kita untuk mengetahui dan menyadari arti penting menjaga lingkungan sehari-hari, karena Islam mengajarkan setiap umatnya untuk peduli terhadap lingkungan, sebab setiap kerusakan alam lingkungan pada akhirnya akan memberikan dampak buruk jangka panjang kepada diri kita sebagai manusia sendiri. Seperti yang terdapat dalam surah An-Rum ayat 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zahara fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydina silil liyunzirkahum baldallazi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagaimana dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Tidak hanya itu saja, Islam sudah mengatakan bahwa Al-Quranlah yang mengatur kondisi alam yang seimbang dan dinamis, tidak mungkin terjadi kerusakan karena Allah memberikannya kepada manusia dalam keadaan baik. Jadi jelas bahwa Islam mengatur tentang lingkungan dan mempunyai relasi yang kuat di antaranya. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, wala tufsidu fil ardi ba'dal islahiha wa'muhu haufan wattama'a inna rahmatal lillahi qaribum binal musinin, yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang membuat baik. Nah, dalam perairan akuatik sangat sering kita lihat berbagai macam sampah-sampah yang berserakan di perairan, terlebih lagi pada perairan yang sering dikunjungi oleh para wisatawan. Sampah-sampah yang didapatkan seringkali tidak bisa diurai, seperti sampah plastik yang berceceran di pinggir perairan. Padahal kita ketahui hubungan antara nilai Islam dalam menjaga lingkungan akuatik sangat berkaitan erat. Makanya Rasulullah SAW menyatakan tahuru syahru al-imani, yang artinya bersuci itu setengah daripada iman, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan Tirmizi. Kenapa saya memilih hadis ini? Sebab dalam kita beribadah berarti kita harus bersih dan suci. Oleh karena itu, tidak hanya dalam masalah beribadah, tetapi dalam lingkungan sehari-hari, kita juga harus terlihat bersih dan menjaga akan lingkungan sekitar. Seperti yang saya katakan tadi, jangan merusak atau mencemari ekosistem di lingkungan perairan karena akan berdampak bagi organisme yang hidup di perairan akuatik. Tidak hanya itu saja, menjaga lingkungan sudah kewajiban bagi setiap muslim. Dalam Al-Quran ditegaskan bahwa menjadi khalifah di muka bumi ini tidak untuk melakukan perusakan dan pertumpahan darah, tetapi untuk membangun kehidupan yang berdamai, sejahtera, dan penuh akan keadilan. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifatan qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bimadika wa nuqaddisu laka
qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang hubungan antara nilai-nilai Islam dalam menjaga lingkungan akuatik atau perairan. Akan tetapi saya akan mengingatkan kembali bahwasanya Islam itu sangat erat sama lingkungan sekitar. Dan apabila kita sebagai manusia yang berkhalifah, maka hendaklah tidak membuat kerusakan. Karena manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi ini secara otomatis mencoret atribut manusia sebagai khalifah. Walaupun alam diciptakan untuk kepentingan manusia, tetapi tidak diperkenakan menggunakannya secara semena-mena. Sehingga apa yang terjadi? Perusakan terhadap alam merupakan bentuk dari pengingkaran terhadap ayat-ayat keagungan Allah dan akan dijauhkan dari rahmat dan hidayahnya. Dari video yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.